you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Energi ini berasal dari sumber daya alam yang terbatas di bumi dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya. Energi tak terbarukan juga dikenal sebagai energi fosil karena terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terperangkap di dalam bumi. Beberapa contoh energi tak terbarukan adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, nuklir, mineral bumi, panas bumi, dan geotermal. Terima kasih, dadah! Pengertian energi minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari oleh konsumen global, contohnya bensin dan solar. Arti gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, contohnya metana, etana, dan LPG. Minyak bumi banyak kegunaan, yaitu pertama ada bahan bakar. Bahan bakar digunakan sebagai kendaraan bermotor. Yang keduanya ada gas cair. Minyak bumi diolah sebagai gas cair yang bisa digunakan untuk memasak seperti LPG. Yang ketiga itu ada bahan serat. Minyak bumi digunakan untuk membuat bahan serat seperti rayon dan tekstil sintesis. Yang keempat itu ada bahan konstruksi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan dasar produk produksi kimia untuk keperluan konstruksi. Yang kelima ada perlengkapan rumah tangga. Minyak bumi digunakan sumber panas untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Keenam ada peralatan elektronik. Minyak bumi digunakan dalam produk peralatan elektronik seperti televisi, ponsel, dan sebagainya. Yang ketujuh ada produk kecantikan. Minyak bumi digunakan sebagai bahan produk kecantikan seperti parfum dan cat kuku. Yang kedelapan ada pembangkit listrik. Minyak bumi digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Yang kesembilan ada pertanian. Minyak bumi digunakan untuk membuat pupuk dan pestisida. Yang kesepuluh ada keperluan medis. Minyak bumi digunakan untuk membuat produk obat dan sebagainya. Gas alam. Gas alam dapat diambil dari sumur gas dan minyak melalui proses pengeboran. Setelah itu, gas alam akan dinaikkan ke permukaan melalui pipa yang panjangnya itu bisa mencapai ratusan kilometer. Gas alam itu merupakan sumber energi vital dunia, namun juga merupakan bahan bakar fosil, yang dimana bahan bakar fosil itu bisa menyebabkan polusi udara dan emisi pemanasan global. Gas alam memiliki banyak kegunaan, diantaranya yang pertama pada pembangkit listrik. Gas alam itu digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap atau gas. Yang kedua, industri. Pada industri, gas alam itu digunakan sebagai bahan baku industri kimia untuk membuat plastik, resin, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah tangga. Pada rumah tangga, gas alam itu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanas air. Yang keempat, itu transportasi. Pada transportasi, gas alam itu dapat diolah menjadi bahan bakar cair atau CNG untuk menggerakkan kendaraan. Yang kelima itu pupuk. Dalam pembuatan pupuk ini gas alam itu digunakan sebagai bahan baku utama atau komponen utama untuk membuat pupuk amonia. Dampak positif dari minyak bumi adalah minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, contohnya seperti kebutuhan rumah tangga, industri, pembangkit listrik, hingga bahan bakar kendaraan.
Selain dampak positif, penggunaan minyak bumi dan juga gas alam itu menimbulkan dampak negatif. Seperti contoh, minyak bumi itu menimbulkan polusi udara, pemanasan global, pengasaman laut, kerusakan tanah, dan pencemaran air. Dan kemudian gas alam itu juga berdampak negatif, seperti contoh polusi udara, polusi air, kerusakan lahan dan satwa liar, pemanasan global, kebocoran metana, dan yang terakhir itu adalah kebisingan. Energi kinetik adalah bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakannya. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatan benda tersebut. Energi kinetik merupakan salah satu bentuk energi mekanik selain energi potensial. Energi kinetik berasal dari kata Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti gerak. Energi ini merupakan hasil dari pergerakan suatu objek. Semakin cepat objek itu bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Contoh energi kinetik dalam hidup sehari-hari adalah roda yang bergerak, kincir angin yang bergerak, bersepeda, bermain yoyo, mobil yang bergerak, dan sebagainya. Baik, masuk ke bagian akhir dari materi kelompok kami, yaitu rumus energi kinetik. Di sini saya yang akan menjelaskan terkait rumus energi kinetik. Nah, yang pertama, rumus energi kinetik tersendiri adalah EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Yang mana perlu kita ketahui, yang pertama EK artinya energi kinetik, M adalah massa dengan satuannya kilogram, dan yang terakhir V kuadrat adalah kecepatan dengan satuannya M per S kuadrat. Di sini saya akan memasukkan rumus tersebut ke dalam salah satu contoh soal. Sebelum masuk ke bagian penjelasan, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah bola bermassa 0,2 kg ditendang dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah energi kinetik bola tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan dari soal yang telah saya bacakan. Nah, yang pertama sudah kita ketahui bahwa yang ditanya itu adalah energi kinetiknya berapa. Dan juga dalam soal kita sudah mengetahui M atau massa sama dengan 0,2 kg, V kuadrat atau kecepatan sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus energi kinetik adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Langkah selanjutnya kita perlu memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus yang sudah kita tulis di sini. Nah, energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. M dalam soal adalah nilainya 0,2 kg, kita tulis 0,2. Nah, untuk V tersendiri dalam soal kita sudah ketahui nilainya adalah 10, maka kita tulis juga 10 di sini. Maka ditemukannya lah energi kinetik sama dengan setengah dikali 0,2 kg dikali 10 M per S second. Dan dari hasil tersebut tentunya kita mendapatkan hasil energi kinetik sama dengan 10 Joule. Nah, maka dari soal tersebut kita sudah mengetahui bahwa energi kinetiknya adalah 10 Joule. Sekian penjelasan saya terkait dengan rumus energi kinetik dan cara pengerjaannya. Terima kasih.